Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobahul khair. Selamat pagi anak-anak semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, kita dapat bertegur sapa kembali ya. Tapi pertemuan kita kali ini memang sedikit berbeda dari pertemuan kita sebelumnya dan pertemuan kita biasanya ya. Karena pertemuan kita biasanya kita akan membahas dan belajar bersama tentang materi pelajaran bahasa Arab. Sedangkan pertemuan kita kali ini akan menghantarkan kita semua dalam materi pembelajaran Al-Quran. Betul ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang Al-Quran ya. Jadi semester ini saya di sini mengampu 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Arab dan mata pelajaran Al-Quran. Betul. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita hari ini adalah memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan ya. Memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan. Betul ya. Alhamdulillah di 2 minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya kemarin, anak-anak sudah banyak yang memahami dan mempunyai gambaran tentang apa itu ihsan. Ya, alhamdulillah kemarin melalui tugas yang saya berikan yaitu tentang apa yang dimaksud dengan ihsan dan bagaimana perilaku yang mencerminkan perbuatan ihsan. Alhamdulillah anak-anak telah banyak yang mengemukakan pendapat kalian, telah banyak yang menuliskan pemahaman kalian tentang apa itu ihsan ya. Walaupun masih ada beberapa yang menuliskan pendapat Mbah Google ya, terus masih ada juga beberapa yang ternyata entah lupa, entah pura-pura lupa atau bagaimana belum mengirimkan tugas ya. Ya, yang senyum-senyum ini sedikit mencurigakan ya. Tapi alhamdulillah sudah lebih banyak di antara kalian yang mengirimkan tugas dan telah menjelaskan tentang apa itu pengertian ihsan menurut pendapat kalian. Alhamdulillah sekali, saya bersyukur sekali dan saya berterima kasih kepada kalian yang telah melaksanakan sesuai dengan perintah ataupun instruksi gitu. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar adalah hal-hal yang harus dan akan kita dapatkan ketika nanti kita belajar tentang bab ini. Oke. Yang pertama adalah membiasakan diri melaksanakan ibadah sunnah sehari-hari. Nah, nanti jika anak-anak sudah belajar tentang bab ini, jika kita semua sudah selesai tentang belajar bab ini, maka nanti anak-anak akan dan harus dan wajib bisa membiasakan diri melaksanakan ibadah sunnah ya. Contoh ibadah sunnah apa? Ya betul, salah satunya adalah sholat duha gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu memperkasai kegiatan positif di lingkungan. Jadi nanti anak-anak juga harus dan wajib menjadi pencetus dalam kegiatan-kegiatan positif di lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Betul. Yang keempat adalah membaca dan mendemonstrasikan hafalan dalil terkait. Nah, dalil terkait ini berarti tentang Quran surat Luqman dan Quran surat Al-Baqarah. Tapi hanya ayat-ayat yang tertulis di sini ya. Jadi tidak seluruh satu surah itu, tidak, nanti terlalu banyak. Oke. Nah, selanjutnya yang 4.2 yaitu menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur pada Allah dengan berbuat baik pada sesama sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, betul. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjabaran materi yang pertama.
yaitu adalah tentang pengertian ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam-dalamnya lebih jauh lagi, kita buka dulu pintunya ya. Yaitu pintunya adalah tentang pengertian. Pengertian syukur dan pengertian ihsan ya, betul. Yang pertama adalah pengertian syukur. Sebelah sini ya, poin yang ini. Syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah, baik dalam bentuk lisan, hati maupun perbuatan. Ya. Jadi di sini syukur adalah ibadah. Syukur itu tidak hanya hal-hal yang nanti menguntungkan bagi Allah saja, itu tidak ya. Tapi syukur juga ibadah. Kalau ibadah berarti tentunya juga menguntungkan bagi kita sebagai manusia. Betul, karena segala macam ibadah insya Allah akan mendapatkan pahala. Betul ya. Jadi syukur merupakan ibadah, baik dalam bentuk lisan, hati maupun perbuatan ya. Jadi kita cuma berucap alhamdulillah ya. Ucapan hanya sesederhana itu, semudah itu juga mendatangkan pahala bagi kita. Karena ucapan alhamdulillah itu merupakan syukur, dan syukur merupakan ibadah. Betul ya. Tapi selain dalam bentuk lisan, syukur juga dapat dalam bentuk hati ataupun ucapan dalam hati ataupun perasaan. Betul. Selain itu syukur juga dapat dalam bentuk perbuatan. Contoh kita bersedekah, itu berarti kita juga bersyukur gitu ya. Bersyukur atas segala rezeki yang telah Allah beri, akhirnya kita juga mencoba memberi orang lain gitu. Itu juga merupakan wujud syukur dalam perbuatan. Betul. Nah, lanjut yang kedua adalah pengertian ihsan. Oke. Secara bahasa dulu ya. Ihsan secara bahasa adalah berbuat baik. Nah, jadi kemarin yang sudah menjawab ihsan secara bahasa, ihsan adalah berbuat baik. Betul, ihsan adalah berbuat baik. Tapi pengertian itu baru pengertian secara bahasa saja. Oke ya. Jadi ihsan secara bahasa adalah berbuat baik kepada siapa saja, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan makhluk Allah lainnya ya. Jadi berbuat baik kepada siapa saja, kepada kucing, kepada burung, kepada tumbuhan, kepada bumi bahkan ya. Itu merupakan perbuatan ihsan gitu. Karena perbuatan ihsan ini tidak hanya antar manusia saja, tidak, tapi kepada seluruh makhluk Allah gitu ya. Yang jelas kita tidak merugikan mereka, dan kita justru membantu mereka, itu masuk ke dalam perbuatan ihsan karena hal itu merupakan perbuatan baik. Betul. Yang kedua adalah pengertian ihsan secara istilah. Secara istilah, ihsan adalah ibadah dengan ikhlas kepada Allah, seolah-olah kita selalu melihat Allah, atau seolah-olah Allah selalu mengawasi kita ya. Atau dengan bahasa lain, jadi kita ihsan itu merupakan, jika secara istilah ya, secara istilah itu merupakan tingkat keimanan seseorang yang paling tinggi ya. Karena ketika orang itu sudah berada di tingkat ihsan, ketika dia beribadah, dia akan senantiasa merasa takut karena dia selalu merasa melihat Allah. Jadi segala perilakunya, segala perbuatannya itu pasti atas dasar dia melihat Allah gitu. Jadi kayak Allah tuh selalu ngawasin dia loh gitu ya. Itulah merupakan tingkatan keimanan seseorang yang paling tinggi ya. Saya pernah sedikit membahas, yaitu ada yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang kedua tentang ihsan. Nah, jadi pengertian ihsan yang seolah-olah kita senantiasa melihat Allah ataupun Allah senantiasa mengawasi dan melihat kita, itu merupakan pengertian ihsan secara istilah. Betul ya. Jadi kalau secara istilah itu adalah ini. Nah, tapi kalau secara bahasa adalah yang atas. Jadi kalau secara bahasa itu ya diartikan dari bahasa Arab, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Betul ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, dalam hal ini nanti dalam bab memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan, itu nanti kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Di antaranya adalah Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 yang tadi telah kita bahas di kompetensi dasar, Quran surat Al-Baqarah ayat 83, hadis tentang syukur nikmat ya, tentang syukur nikmat, hadis tentang berbuat baik kepada manusia. Betul. Oke, kita masuk langsung ke ayat terkait yang pertama, yaitu tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nanti yang akan kita pelajari tentang Quran surat Luqman ini, yang pertama adalah bacaan ayat ya. Jadi teks ayat itu sendiri gimana membacanya, selanjutnya arti ayat, selanjutnya hukum tajwid, dan yang terakhir tentang isi kandungan ayat. Betul. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah ayat Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 atau teks Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya, perhatikan dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmana li ibnihi wa id qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladulmun adim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Ya. Adapun artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya kembali kepada anak Luqman. Betul. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar atau untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, itu ayat Quran surat Luqman arti Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam hukum tajwidnya. Nah, yang pertama yaitu ada kata libnihi ya, saya baca dulu. Libnihi. Nah, kata libnihi ini ternyata mendapat hukum bacaan qalqalah sugro. Betul. Kenapa mendapat bacaan hukum qalqalah sugro? Karena di sini ada huruf ba ya, huruf ba ini. Nah, huruf ba ini huruf ba berharokat sukun atau berharokat mati ini merupakan hukum bacaan qalqalah sugro ya. Jadi qalqalah sugro atau huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, ja, da, to, dan kof. Nah, salah satunya itu ba ini. Nah, kenapa dinamakan hukum bacaan qalqalah sugro? Karena di sini ba mati atau ba sukunnya terletak di tengah-tengah ayat ya. Jadi dia matinya di tengah-tengah ayat, bukan di akhir ayat. Makanya dia dinamakan qalqalah sugro. Betul ya. Jadi sini huruf qalqalah sugro ya hukum bacaannya. Nah, adapun cara membaca qalqalah sugro adalah dengan dipantulkan ya. Membaca qalqalah sugro, hukum tajwid qalqalah sugro itu dengan dipantulkan. Betul. Libnihi ya, libnihi. Oke, saya ulang. Libnihi,
Jadi mantul libnihi. Itu namanya qalqalah sughra. Selanjutnya hukum tajwid yang kedua adalah asyirka. Saya ulang, asyirka ya, asyirka. Di sini hukum bacaannya idgham syamsiyah. Di mana letaknya hukum idgham syamsiyah? Nih, ketika ada alif lam, huruf alif dan huruf lam bertemu dengan huruf sya ya, yang tebal. Sya kayak ngusah ayam, kayak ngusir ayam. Syah. Jadi ketemu dengan huruf sya, maka dia mendapat hukum bacaan idgham syamsiyah. Betul. Adapun cara membacanya, huruf lamnya jadi seolah-olah hilang atau tidak terbaca ya. Jadi asyirka. Jadi nanti jika sebelumnya ada kata lain itu langsung dimasukkan ke huruf sya-nya. Ya, jadi langsung masuk ke dalam huruf sya. Kayak tadi jika di ayat di sini kan ini ya, ayat ini asyirka di sini ya. Asyirka itu innasyirka. Innasyirka. Jadi idgham syamsiyah itu alif dan lamnya ini nanti tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf sya. Betul ya. Jadi idgham syamsiyah itu nama tajwidnya, nama hukum tajwidnya. Cara membacanya alif lam tidak terbaca dan langsung dimasukkan ke dalam huruf selanjutnya, itu innasyirka. Kita balik lagi ya ke ilmu tajwidnya. Nah ini asyirka. Oke, itu hukum bacaannya idgham syamsiyah atau bisa disebut dengan hukum bacaan alif lam syamsiyah. Nah, itu sama saja ya. Jadi alif lam syamsiyah dan idgham syamsiyah itu merupakan hukum tajwid yang sama, cuman memang ada dua nama gitu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu wahnan ala. Nah, hukum bacaannya di sini adalah idhar halki. Betul, hukum bacaannya idhar halki. Kenapa dinamakan idhar halki? Iya, karena di sini wahnan ini di atas nun ada tanwin ya, atau tanwin itu tanda baca yang double atau tanda baca yang dua ya. Jadi ini di atas huruf nun ini ada fathatain atau fathah tapi double dua ya, dan bertemu dengan huruf ain. Betul, bertemu dengan huruf ain, makanya dia termasuk ke dalam hukum tajwid idhar halki. Cara membacanya gimana? Tanwinnya dibaca dengan jelas ya, tanwin dibaca dengan jelas. Contoh wahnan ala. Jadi nunnya jelas. Wahnan ala. Oke. Wahnan ala. Ya, jadi nunnya jelas atau tanwinnya jelas. Wahnan ala. Itu idhar halki. Nah, selanjutnya ada contoh bacaan wahni wa fisaluhu. Wahni wa fisaluhu ya. Wahni wa fisaluhu. Nah, di sini hukum bacaannya adalah idgham bigun. Nah, betul, idgham biguna itu merupakan hukum tajwid di mana ada tanwin atau tanda baca yang double bertemu dengan beberapa huruf, salah satunya adalah huruf waw. Betul. Jadi yang menyebabkan idgham biguna adalah ini nih di sini. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Betul. Wawu atau waw. Ya, jadi cara membacanya nun atau innya hilang ya. Jadi tanwinnya ini dimasukkan ke dalam huruf waw, ya. Makanya di atas waw ini seolah-olah ada tasjidnya. Di beberapa Quran diberikan tasjid, tapi di beberapa jenis Quran lainnya memang tidak ada tasjidnya. Tapi cara membacanya harus senantiasa seolah-olah ada tasjidnya atau dimasukkan ke dalam huruf waw. Cara membacanya, contoh membacanya wah
ni wa fisaluhu ya. Wah ni wa fisaluhu, bukan wah nin, bukan. Kalau dibaca wah nin itu salah. Oke, wah nin itu salah. Apalagi kalau bacanya wah ning wa fisal, salah ya, salah. Oke, jadi cara membacanya bukan dengung, bukan jelas, tapi dimasukkan ke huruf setelahnya. Betul. Wah ni wa fisaluhu ya, ditahan 2 ketukan atau agak panjang 2. Wah ni wa fisaluhu. Oke. Wah ni wa fisaluhu. Wah ni. Oke, wah ni wa fisaluhu. Lanjut hukum bacaan yang terakhir adalah al-masir. 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 Nah, al-masir ini termasuk ke dalam hukum bacaan mad arid li sukun. Betul. Kenapa dinamakan hukum bacaan mad arid li sukun? Iya, karena di sini ada mad tabi'i terletak di akhir ayat ya. Jadi di sini sir ini kan ada kasroh, shot berharokat kasroh, setelahnya ada ya berharokat sukun atau mati, tapi terletak di akhir ayat, makanya dia dinamakan mad arid li sukun atau masuk ke dalam hukum tajwid mad arid li sukun. Membacanya biasa saja panjang, al-masir, dan huruf terakhirnya yang benar-benar akhir ini dimatikan atau disukunkan, al-masir. Gitu ya. Inilah 5 contoh tajwid di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Tentunya masih ada beberapa hukum tajwid lainnya, tapi saya memang ngambilnya hanya 5 saja gitu. Oke? Nah, yang selanjutnya yaitu tentang isi kandungan ayat Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama adalah Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya ya, betul. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Yang ketiga, berbakti kepada ibu dan bapak. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang kelima, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu bapak. Ya, jadi ini Luqman menasehati anaknya. Tapi isi nasihatnya tidak hanya diberikan kepada Luqman, kepada anak Luqman, maaf. Tidak hanya diberikan kepada putranya, tapi juga kepada seluruh manusia. Nih nasihatnya isinya apa saja, 4 poin setelahnya. Oke, yang pertama adalah untuk menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah. Itu wajib nanti dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Jika kita sudah belajar ini, kita sudah paham ini, maka hal yang pertama adalah kita harus senantiasa menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Betul. Yang kedua yaitu kita harus senantiasa berbakti kepada ibu dan bapak. Betul, hal yang sangat sederhana tapi sering kita lalaikan ya, berbakti kepada ibu dan bapak. Mbak, tolong ambilin pisau ya. Halah, bentar Bu, gamenya belum selesai. Mas, tolong tutupin pintu sebentar ya. Halah Bu, bentar. Nih. Ya, padahal di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 kita harus senantiasa berbakti kepada ibu dan bapak. Selanjutnya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ya, dengan mematuhi, dengan menaati, tentunya kita juga berbuat baik. Dan yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu bapak. Ya, jadi bersyukur kepada Allah itu wajib. Tapi jangan lupa bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua juga itu wajib hukumnya. Ya, oke. Jadi alhamdulillah, jangan kok naudzubillah min dzalik sampai sekali-kali loh kok aku dilahirin di keluarga yang kayak gini, kok aku dilahiri dengan keadaan keluarga yang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu ya.
Karena kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih atau bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bahkan ada kan hadis yang bahwasanya murka Allah terletak kepada murka orang tua dan ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, karena memang orang tua adalah orang yang sangat mulia gitu. Oke? Nah, lanjut. Nah, tadi tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 kita sudah selesai mempelajarinya, dan sekarang kita masuk ke dalam hadis tentang syukur nikmat. Nah, poin-poin yang akan kita bahas ke dalam hadis ini, yang pertama adalah teks hadis itu sendiri, yang kedua arti hadis, yang ketiga isi kandungan hadis. Nah, jika dalam hadis kita tidak belajar tajwid ya. Karena ilmu tajwid itu hanya untuk membaca Al-Quran saja ya. Jadi ilmu tajwid, hukum tajwid itu hanya kita membaca Al-Quran. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam Al-Quran, itulah ilmu tajwid gitu ya. Tata cara kita membaca Al-Quran ya. Sedangkan bacaan-bacaan yang lain, bacaan bahasa Arab yang lain seperti teks-teks Arab termasuk hadis, itu tidak perlu dibaca menggunakan tajwid, betul ya. Jadi membaca dengan hukum tajwid, dengan bacaan tajwid itu hanya untuk membaca Al-Quran saja. Nanti kalian gak usah misalkan kok membaca koran atau majalahnya orang Arab terus kalian baca pakai tajwid, itu gak usah, gak perlu ya. Jadi kita hanya membaca dengan tajwid itu hanya untuk membaca Al-Quran saja gitu. Makanya di hadis pun kita tidak mempelajari ilmu tajwidnya ya, karena memang tidak ada. Betul. Lanjut. Hadis tentang syukur nikmat, teks hadis tentang syukur nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ungduru ila man huwa asfala minkum, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallah ya. Muttafaqun alaih. Lanjutnya arti hadis tentang syukur nikmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang berada di bawah kalian, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Betul. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita agar kita senantiasa lihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Dalam artian orang yang di bawah kita apa? Orang-orang yang memang diberikan hal-hal lebih di dunia itu ya. Contohnya apa? Misalkan ada orang kaya, dia punya mobil Pajero, kita punyanya motor Vario misalkan. Nah, kita nggak usah terlalu melihat, wah kok dia punyanya Pajero ya, aku kok punyanya kayak gini ya. Nah, karena ketika kita melihat orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah, tentunya kita akan selalu mengeluh atas apa yang kita punya. Betul ya. Contoh lain misalnya HP dia iPhone, HP saya Vivo misalkan, terus mengeluh. Nah kan kayak gitu kan. Kalau kita terbiasa melihat harta atau kepemilikan orang lain yang di atas kita, tentunya kita akan lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Betul. Wah dia punya rumah 2 hektar, rumahku cuma 1 petak. Nah mesti seperti itu. Makanya di sini Rasul menegaskan bahwasanya kita tidak boleh melihat, bukan harus ya, kita tidak boleh melihat kepada yang lebih atas kita, karena nanti kita akan lupa untuk bersyukur. Tapi beda halnya ketika tentang ibadah ya, tentang perbuatan baik atau amal baik. Contohnya gimana? Wah dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Nah di situ baru boleh kita merasa iri, kita merasa wah aku harus lebih baik daripada dia gitu. Contoh lain, wah dia sodako 5.000, kok aku sodako baru 500 rupiah ya, padahal aku punya uang lebih. Nah lalu sodako lebih, nah itu baru boleh ya. Di situ boleh kita melihat ke atas. Tapi kalau untuk nikmat-nikmat dunia semata tidak boleh kita melihat ke atas, karena nanti akan jatuh kepada rasa tidak syukur gitu. Oke? Nah, perilaku yang mencerminkan hadis riwayat Ahmad. Oh mohon maaf, ini ada salah pengetikan ya. Insya Allah nanti saya benari. Oke? Jadi
perilaku yang mencerminkan tentang syukur ya. Yang pertama adalah perintah untuk tidak membandingkan nikmat yang Allah beri ya, seperti contoh itu tadi, jadi tidak membanding-bandingkan. Yang kedua, perintah untuk senantiasa mensyukuri nikmat, betul. Yang ketiga, perintah untuk menjadi muslim yang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu merasa cukup, merasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah beri. Itu adalah tawadu, betul. Nah, diingat-ingat ya, ini mohon maaf ada salah pengetikan ya. Oke, jadi bukan perilaku yang mencerminkan hadis tentang toleransi, bukan, tapi tentang syukur. Betul, syukur atas nikmat Allah ya. Oke, lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, alhamdulillah, ternyata slide selanjutnya menghantarkan kita ke dalam beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Oke, di video kita yang part kedua. Ini kan part pertama atau bagian 1. Nah, nanti akan ada video bagian kedua yang isinya tentang materi ini ya, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 83, hadis tentang berbuat baik kepada manusia, dan yang terakhir tentang berperilaku mulia sesuai tuntunan Quran dan hadis. Betul. Oke. Nah, berhubung memang sudah di penghujung slide ya, jadi mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, maaf jika memang jika di mana saya menjelaskan kok kurang dapat dipahami atau kurang dapat dimengerti atau masih kurang jelas ya. Tapi jika memang seperti itu dan jika memang anak-anak berkenan, silakan nanti tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Di bawah nanti kan ada kolom komentar, silakan tuliskan misalkan, Bu, menjelaskannya terlalu cepat, Bu, saya belum paham di bagian ini, Bu, saya belum paham di part slide yang ini gitu. Bisa nanti tuliskan komen di bawah. Nanti kalau misalkan kok penjelasannya sangat-sangat tidak dapat dipahami dan harus diulang, insya Allah akan saya ulang dan akan saya perbaiki gitu. Oke. Yang jelas jika memang itu mau memberikan masukan ataupun lain-lain, saya harap ya tetap menggunakan bahasa baik dan sopan gitu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.